Hai teman-teman Moduers, perkenalkan nama saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Batavia Prosperindo Asset Management. Halo Pak Eri. Halo Leoni. Thank you Pak Eri untuk waktunya. Sama-sama. Nah, hari ini kita mau membahas terkait kondisi market saat ini dan juga produk-produk apa kiranya yang cocok untuk teman-teman investasikan. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan saham, itu pasti bersinggungan dengan IHSG ya Pak ya. Nah, performa IHSG sepanjang tahun 2024 ini sedang kurang baik ya Pak ya. Dengan year to date itu minus 2%. Ya. Nah, itu kira-kira apa sih Pak penyebabnya? Jadi sebenarnya ada dua alasan yang utama. Yang pertama memang ada sentimen global dari US ya, dari Amerika, di mana ekonomi mereka yang bagus membuat probabilitas penurunan suku bunga itu menjadi lebih lama, atau istilah kerennya higher for longer. Nah, namun memang disayangkan juga setelah dari domestik, setelah hasil kuartal 4 yang cukup bagus di tahun lalu, ternyata kuartal 1 2024 ini emiten resultnya boleh dibilang soft. Soft di sini boleh dibilang jelek banget sih, enggak, tapi miss expectation, jadi below gitu ya. Cukup banyak yang below, dan yang below itu nama-nama yang selama ini biasanya jadi penopang IHSG. So, kurang lebih itulah dua alasan utama kenapa IHSG tahun ini kayak agak melempem. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan kita bisa lihat juga komposisi di Batavia Dana Saham ini kan ditopang oleh bank-bank besar ya, Pak ya? Ya. Bank besar, terus habis itu ada saham Astra dan telekomunikasi. Nah, itu saham-saham blue chip ya, Pak? Dan menjadi penopang lah untuk di IHSG. Nah, kalau misalkan saham blue chip ini lagi penurunan cukup dalam, bagaimana rebalancing portfolio Batavia Dana Saham nih, Pak? Ke saham yang uptrend mungkin. Oke. Jadi walaupun Batavia Dana Saham itu fokusnya big caps dan blue chips, kita tetap ada suatu kedinamisan di dalam mengelola portofolio tersebut. Tapi memang nggak bisa ekstrim sekali, Leoni. Maksudnya tiba-tiba big banks-nya hilang semua gitu ya. Karena berarti apa yang kita tawarkan, apa yang kita janjikan kepada investor itu tidak terdeliver. Walaupun minus, walaupun nggak perform misalkan, tapi kan fundamental sebuah perusahaan itu tidak hanya diukur dari harga sahamnya. Betul. Jadi biar gimana pun kita akan tetap bertahan di saham-saham yang fundamentalnya masih bagus, walaupun kinerjanya miss sedikit, tapi kita akan reduce posisinya gitu ya, supaya tentunya impact-nya lebih manageable lah. Kita nggak bisa bilang hilangkan, karena beberapa saham big banks kita tetap pegang, karena menurut kita, even dia nanti turun berapalah labanya, is still a very good company gitu ya. Walaupun dari beberapa blue chips itu mungkin cerita penurunannya beda-beda. Ada yang soft result, ada yang sentimen gitu ya, ada yang competition. Jadi macam-macam sih ceritanya. Tapi overall kita nomor satu fundamental, yang kedua aktif. Jadi tadi yang Leoni bilang, ada rebalancing nggak? Ada. Jadi nama-nama yang lebih resilient untuk kondisi saat ini kita tambah gitu. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga ya Pak, Betul. yang kiranya udah masuk di Batavia Dana Saham nih sekarang. Nah, karena Batavia Dana Saham juga bisa aktif rebalancing gitu ya Pak ya. Dan kita juga mau tahu nih Pak, bagaimana strategi dari Batavia Dana Saham dalam menyikapi market yang saat ini sedang volatile gitu. Ya. Jadi di kondisi volatile ini, kalau kita umpamakan ini ya, laut ya yang sedang bergejolak gitu ya, ya tentunya kapal-kapal yang besar yang lebih bisa stabil gitu ya. Jadi kita fokus sama perusahaan-perusahaan yang ya boleh dibilang besar, tapi memiliki kinerja yang baik juga gitu ya. Dan tentunya mencari opportunity, karena yang besar-besar ini walaupun sebenarnya stabil, tapi kan tadi ceritanya lagi nggak bagus-bagus amat, walaupun nggak jelek-jelek amat juga gitu ya. Nah, kita coba cari yang mungkin lebih kecil, tapi is actually doing okay atau doing very well. Nah, di situ juga kita pick names, beberapa nama di sana, di medium dan di small cap. Mungkin beberapa tema seperti consumer, healthcare, terus juga ada di metal mining juga ya. Kita juga ada masuk di sana untuk membalance posisi kita yang mungkin lebih under pressure di beberapa nama yang tadi Leoni sudah bahas. Iya. Berarti Batavia Dana Saham ini juga merupakan potential produk lah ya Pak untuk bisa dimasukin sama teman-teman saat ini ya Pak Of ya. course, Karena yes. kan ditopang oleh tadi yang kapal-kapal besar itu ya Pak ya. Betul. Dan kan kalau a healthy correction is actually a good
opportunity to entry juga gitu. Ya. Nah Pak, kalau misalkan untuk target nih Pak, target IHSG, pasti teman-teman pada penasaran nih target IHSG dari Batavia itu di berapa sih Pak? Jadi kalau di manajer investasi biasanya kita mencoba menghitung perkiraan IHSG based on earning growth approach. Nah, tahun ini kita perkirakan earning mungkin sekitar 7-11%. Mungkin lebih ke sisi sebelah kiri sih harus diakuin. Dengan pertumbuhan 7-11%, menurut kita IHSG kalau di 7.500, 7.700 tidak terlalu demanding targetnya. But of course we have to perhatikan juga sentimen yang bergulir. Karena kadang-kadang sentimen itu begitu kuatnya dia mengalahkan fundamental. Jadi walaupun labanya tumbuh, tapi pertumbuhan harga sahamnya itu tidak kejadian karena sentimennya lagi nggak mendukung. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan juga. Selain teman-teman harus perhatikan, tapi juga kalau misalkan teman-teman masih mau masuk untuk di Batavia Dana Saham itu juga masih oke lah ya Pak, karena targetnya masih di sekitar situ lah, masih oke. Nah, kalau misalkan untuk beli nih Pak, tadi kan menyambung dengan targetnya, cocok nih gak Pak? Kapan kita bisa membeli? Kapan saat yang tepat untuk kita masuk ke Batavia Dana Saham nih Pak? Jadi sebenarnya anytime is a good time to invest ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya lagi koreksi, then it's a good opportunity untuk kita averaging down, beli barang-barang yang berkualitas di harga yang lebih murah. Karena biasanya kalau misalkan suasana lagi bagus, barang bagus ya harganya mahal. So suasana memang harus agak jelek-jelek dikit lah, baru barang-barang itu bisa didiskon. So harusnya ini jadi kesempatan yang paling baik buat teman-teman sekalian melakukan averaging. Tentunya investasi harus bijaksana, sesuai dengan perencanaan keuangan. Jangan semuanya digeber di satu titik. Yang penting disiplin aja. Gitu. Setuju. Oke. Nah, untuk disiplin nih Pak, kita juga ada fitur Moduit Disiplin. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Moduit di App Store dan Play Store. Dan apabila Anda Moduit Beyond Clients, dapat menghubungi Wealth Advisor Anda. Terima kasih.